Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karyamu. Ajakku memahami semua yang kau ingin, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya. Ajakku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya. Serahkan diri menaati karya. Serahkan diri menaati karyamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Sepanjang malam kami boleh tidur istirahat. Ketika bangun pagi hari kami boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, memberikan nafas gratis buat kami, sehingga kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Allah. Biar Engkau sendiri yang berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Berkati telinga kami, pendengaran kami, berkati pikiran, konsentrasi kami, hati kami. Segala kuasa-kuasa setan iblis yang coba-coba mencuri benih firman-Mu, memberikan roh penolakan akan firman, memberikan roh ketersinggungan akan firman Allah, sehingga firman itu susah masuk di dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami. Pekerjaan setan kami tolak keluar dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Hamba percaya Kau sudah menguduskan dan mengurapi, bahkan melayakkan hamba-Mu. Semuanya hamba kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan. Salam. Mari saudara, kita akan buka Alkitab. Amsal pasalnya yang ke-10. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal 10 Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Ya, saudara, firman Tuhan di sini berkata seperti ini ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Haleluya. Ayat ini sangat singkat ya, dan saya akan berikan tema khotbah berkat yang terindah ketika kita menikmati jerih payah kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, tema khotbah berkat yang terindah ketika kita diberikan kekuasaan untuk menikmati jerih payah kita. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di sini berkata seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Saya akan jelaskan ayat ini ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Saudara,
Ada orang berkata seperti ini. Tanda kita diberkati ketika kita memiliki usaha yang sukses, ketika kita bisa membangun rumah yang besar, ketika kita bisa memiliki mobil yang mewah, ketika mungkin kita saudara setiap kali kita merencanakan sesuatu selalu sukses, ya. Itu menurut pandangan orang. Haleluya. Tetapi saudara, saya mau katakan, ya, guna apa saudara? Ya, guna apa kita memperoleh semua kekayaan yang kita usahakan, yang kita upayakan, tetapi kita tidak bisa menikmati kekayaan itu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di sini berkata seperti ini, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Walaupun kita bersusah payah, ya, kita bersusah payah membanting tulang, bekerja keras untuk bisa memperoleh kekayaan itu, saudara. Tapi kata Alkitab, ya, guna apa kita memperoleh semuanya itu, tetapi kita tidak diberikan kekuasaan untuk menikmati kekayaan itu. Makanya dia bilang, susah payah tidak menambahinya. Ternyata saudara, kita bisa menikmati berkat, kata Alkitab. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Coba kita buka dulu ayatnya. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua. Saudara lihat ya, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Amin. Itu yang saya katakan tadi, ya. Kita bersusah payah, berjerih lelah, banting tulang untuk bisa memperoleh kekayaan. Tapi guna apa saudara? Ketika kita memperoleh kekayaan itu, tetapi kata Alkitab, kita tidak diberikan kuasa untuk menikmati berkat jerih lelah yang kita capai. Haleluya. Jadi saya ambil kesimpulan, ternyata berkat yang terindah ketika kita berjerih lelah, bersusah payah saudara, tetapi kita diberikan kuasa untuk menikmati setiap jerih lelah yang kita lakukan selama ini. Amin. Ya. Kenapa saudara? Kita kaya. Dulu waktu kita masih miskin, tidak punya uang, kita nggak mampu saudara untuk beli daging. Setelah kita sudah punya uang, sudah bisa membeli daging, tapi kita tidak bisa menikmati daging itu karena apa? Kolesterol, ya. Kita tidak bisa lagi menikmati sayur-sayuran yang warna hijau karena apa? Asam urat, ya. Kita tidak bisa lagi saudara minum teh terlalu banyak karena apa? Karena penyakit diabetes atau penyakit gula, ya. Itulah kesia-siaan, ya. Tuhan sudah memberikan kita berkat, tapi kita tidak diberikan kuasa untuk menikmati hasil jerih lelah kita. Makanya saudara, setiap hari saya berdoa, Tuhan biarlah kiranya kasih karunia-Mu menyertai saya, sehingga setiap jerih lelah, jerih payah yang aku lakukan selama ini, aku diberikan kuasa untuk menikmati setiap jerih lelah kita. Amin. Saudara, sebagai contoh seperti ini, seorang kaya, dia memberi satu villa saudara, tapi villa itu dia masih kredit. Dia kredit itu, harga villa itu karena bagus sekali, tempat yang strategis, harganya triliun. Jadi dia kredit, bayar per bulan itu ratusan juta. Bapak ini dia tinggal di Jakarta, sedangkan villanya itu ada di tempat lain. Yang jaga villa itu adalah pembantu, suami istri dan anak-anaknya. Ya, saudara bayangkan, pembantu dan anak-anaknya menikmati villa itu, ada kolam renang. Dia dengan suaminya menikmati minum kopi, goreng pisang, anaknya berenang. Tapi yang punya villa itu cekot-cekot
memikirkan bagaimana cara membayar ratusan juta setiap bulan untuk villa itu. Tapi pembantunya itu masih bisa menikmati, bahkan dia dikasih gaji setiap bulan. Dia enak kan? Itulah yang Tuhan bilang, saudara, ya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Haleluya. Kita berusaha banting tulang, bekerja keras, mempunyai villa yang bagus, tetapi sayang sekali kita tidak bisa menikmati. Kita cuma mampu bayar cicilan, tapi kita tidak tinggal di villa itu, malah orang lain, malah pembantu yang menikmati. Haleluya. Hidup ini adalah kesia-siaan, kata Tuhan. Saudara, makanya tema khotbah, berkat yang terindah, ya, ketika kita diberikan kekuasaan untuk menikmati setiap hasil jerih kita. Haleluya. Itulah firman Allah, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Ya. Kenapa kita tidak diberikan kekuasaan untuk bisa menikmati hasil jerih lelah kita? Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Amin. Saudara, Alkitab berkata, ketika Tuhan mempercayakan kita satu berkat, ya, hendaklah berkat yang kita miliki, kita juga bisa memperhatikan orang-orang yang ada di bawah kita. Amin. Artinya berkat itu jangan kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Haleluya. Saudara, satu ketika seorang hamba Tuhan, dia katakan begini kepada kami, Kak, bisa nggak Kak pinjamkan aku modal supaya saya ini bisa buka usaha untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak saya. Karena kalau saya mengharapkan dari pelayanan susah, jemaat aja susah berkorban. Jadi tolonglah Kak, kakak bantukan kami supaya kami bisa buka usaha. Terus saya berunding dengan suamiku, saya bilang, kasih aja bantu, tidak usah diganti. Yang penting kita memberi dengan ikhlas untuk supaya dia bisa makan dan bisa hidup. Haleluya. Saudara, ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, jangan pernah kita beri karena keinginan daging, tapi berilah karena kita didorong oleh Roh Kudus. Amin. Karena apa? Ketika kita memberi karena ada dorongan yang luar biasa dari Roh, saya percaya itu akan menjadi taburan yang luar biasa dan akan bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Saudara, kita menabur boleh, tapi jangan asal-asal menabur. Sama artinya, saudara, kita beli tanah, kita tabur benih, tapi benih itu ternyata benih yang sudah busuk. Kita tabur pasti tidak akan pernah bertumbuh. Amin. Tapi kalau kita menabur karena dari dasar hati yang tulus, saya percaya itu akan menjadi benih yang bertumbuh, yang bisa berbuah-buah dalam hidup kita. Amin. Akhirnya, saudara, kami mendengar bahwa usaha Bapak Pendeta ini yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah bisa membantu orang, itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Amin. Dan kita tidak akan pernah kehilangan berkat dari itu. Yang pasti berilah, taburlah karena kita didorong oleh Roh Kudus. Amin. Ya, karena taburan yang luar biasa, saudara, ketika ada gerakan hati nurani berbicara dalam hati kita, maka itu akan menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, saya berpikir seperti ini. Jangankan kita menabur, ya. Jangankan kita memberi menolong orang. Uang Tuhan aja tidak pernah kita kembalikan, ya. Apakah uang Tuhan itu, saudara? Itulah 10% dari penghasilan kita. Amin. Ya. Saya katakan sama suamiku, walaupun mungkin kita tidak cukup, tetapi jangan pernah kita pakai uang Tuhan. Haleluya. Ya. 10% yang kita dapatkan dari hasil sebulan, itu adalah haknya Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Di manakah kita harus kembalikan perpuluhan itu? Kembalikan di gereja di mana kita dapat makan firman. Amin. Kita makan di warung ini, tapi kita bayar di warung orang lain. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku dan ujilah aku. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap surga, mencurahkan kepadamu berkat sampai kelimpahan. Amin. Itu janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Jadi, saudara, ada satu hamba Tuhan katakan begini,
Ketika kita memberi perpuluhan saudara, kita tidak menabur. Kenapa? Karena perpuluhan itu adalah hak Tuhan yang harus kita kembalikan. Dan yang berhak mengelola persepuluhan itu adalah orang Lewi. Bangsa Israel zaman dulu saudara, kenapa mereka memberikan perpuluhan kepada orang Lewi? Karena orang Lewi tidak mendapatkan bagian tanah. Ya, itu tercatat di dalam Alkitab semuanya, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amin. Ya. Saudara, saya percaya kalau kita sudah setia dan taat kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan bukakan tingkap-tingkap surga, mencurahkan berkat kelimpahan buat orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Setelah kita sudah mengembalikan milik Tuhan, tinggal taburan kita. Haleluya. Seberapa pun yang kita taburkan, saya percaya Alkitab berkata, kalau kita memberikan taburan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, karena gerakan Roh Kudus, maka kita akan menuai, saudara. Yang penting kita jangan pernah menjadi lemah. Amin. Ya, saudara, makanya Alkitab berkata, ya, guna apa kita bekerja banting tulang mencari kekayaan, tetapi pada akhirnya berkat yang kita miliki tidak pernah kita nikmati. Karena apa? Tuhan tidak berikan kita kekuasaan. Karena kita salah mengelola berkat-berkatnya Tuhan. Kita pakai untuk memperkaya diri sendiri, tapi kita tidak pernah melihat orang lain. Amin. Dan biarlah saudara kita bisa berkaca lewat firman Allah. Sebab saya percaya tubuh kita, kesehatan kita, berkat kita adalah milik Tuhan. Amin. Semuanya kita harus kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari saudara kita menaikkan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Kita angkat pujian yang berkata, haleluya Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami percaya ketika Engkau berjanji, tidak ada satupun firman yang gagal. Tidak ada satupun firman yang Engkau ingkari bagi kami. Ketika kami belajar taat dan setia kepada Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kami. Biar kami belajar tahu mengelola setiap berkat apapun yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya minta hambanya mengucap syukur atas firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan bagi kami. Meteraikan itu dalam hati kami, memperolehkan kami bertumbuh dewasa, sehingga kami semakin berbuah-buah dalam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur atas firman-Mu.
Pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita kembali akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, diberkati.